بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلى الله عليه صلى الله على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jemaah Masjid Jami' Al-Izzah yang Allah. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang mana sekarang kita sudah memasuki surat At-Takatsur. Kalau kemarin surat Al-Asr, sekarang At-Takatsur. Mudah-mudahan kajian tafsir ini bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan Al-Quran telah menjadi syafaat kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Karya Al-Hafidh Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin As-Suyuti mengatakan surat At-Takatsur, surat Al-Qari'ah, surat Al-Asr itu ada masing-masing kaitan makna. Dari surah Al-Qari'ah dan akhir dari ayat wa'udhu bawiyah. Kemudian surat At-Takatsur, Al-Asr dan Humazah, 4 surat ini ada kaitan makna. Makanya kita beliau disebut dalam kitab Tartibus Suwar, rahasia-rahasia tentang ketertiban surat ini sebagai itu. Dalam surat Al-Qari'ah
ada ayat yang menyebutkan fa'umuhu hawiyah, artinya maka tempat kembali mereka adalah neraka hawiyah. Maka tempat kembali orang yang ringan timbangan amal baiknya adalah neraka hawiyah. Dalam surat ini dijawab sebagai ilah kenapa orang tersebut kembali ke neraka hawiyah, karena al-hakum takasur, ilah dikarenakan takasur dan megah-megahan membuat mereka lalai kepada Allah. Dan kemudian setelah itu dalam surah Asri ada ayat menyebutkan innal insana lafi khusr, bahwasanya semua jenis manusia berada dalam kerugian. Rugi ketika dia berniaga di dunia, tetapi untung ketika dia berniaga di alam akhirat. Oleh karenanya setelah ayat ini turun surat Al-Humazah. Siapakah orang ini? Dia adalah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Siapa orang ini yang rugi? Alladzi jama'a, yang senangnya mengumpul harta, wa 'addada, dan terus menghitung-hitungnya, dikumpul, dihitung terus. Kenapa? Karena yahsabu, dia mengira bahwa anna lahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itu bisa membuat dia kekal. Dengan harta bisa muda, dengan harta umur panjang, dengan harta jabatan dibeli, dengan harta bisa ini bisa itu. Akhlada. Ini rahasia kenapa 4 surat ini berurutan dari Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asri, dan Humazah. Menurut Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitabnya Tartibus Suwar. Berikutnya dalam kitab Wasair Dabil Tamyiz karya Syekh Al-Hafidz Al-Qurazi Bali, beliau mengatakan bahwa surat Al-Takatsur turun di kota Makkah dan ayatnya ada 8, betul 8, ada 8 ayat. Wa kalimatuha, dan kalimatnya ada 28 kalimat. Kalau kita hitung kalimatnya, kata dari At-Takatsur ada 28 kata. Wa hurufuha, dan hurufnya dari Al-Hakum, Hamzah, Al-Ha, dan seterusnya sampai akhir. Di'atun wa ishruna, ada 120 huruf. Fawasilu ayatiha, dan fasilah ayatnya. Fasilah artinya akhir ayat. Kalau syairan, qafiyah namanya qafiyah, akhir syairan namanya qafiyah. Dan kalau akhir surat disebut dengan fasilah. Fasilahnya surat ini ialah ada 3 huruf. Yang pertama huruf nun, kedua mim, ketiga ra. Nun, mim, ra. Ra dari alhaakumut takatsur, ra, hatta zurtumul maqabir, ra lagi. Kemudian nunnya kalla sawfa ta'lamun, asilahnya thumma kalla sawfa ta'lamun. Dan berikutnya ada mim, la tarawunna jahim, mim. Itulah indahnya Al-Quran. Akhirnya disamakan semua. 3 akhirnya lam semua fasilahnya. Jika awalnya itu nun semua, indahnya Al-Quran. Nah, dengan alasan ini maka ketertiban dalam menyusun ilmu nahwu jika berkaitan dengan ketertiban keindahan Al-Quran itu boleh bertakhir di takhir. Boleh yang dari awal diucapkan, tapi demi fasilah ini boleh diakhirkan, dan kebalikannya.
tidak sedikit seperti itu. Jadi ada yang namanya maf'ul pasti di belakang. Pertama fi'il, kedua fa'il, ketiga baru maf'ul. Tetapi dari fasilah ini kadang-kadang si fi'il di belakang atau di tengah. Awalnya maf'ul, fa'il, baru fi'il. Demi apa? Demi keindahan fasilah Al-Quran. Ya Allah, surat ini tentu ada asbabun nuzul, sebab turun surat ini. Dan kita menelusuri banyak riwayat tentang sebab turunnya surat ini. Di antaranya surat ini turun kepada kelompok Yahudi, di mana mereka berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan banyaknya harta, banyaknya pengikut, banyak jamaah, banyak anak, banyak ini dan itu. Mereka bangga. Kata mereka, nahnu aktsaru min bani fulan. Kami adalah kelompok yang paling banyak kebaikannya, banyak orang kayanya, banyak anak-anaknya, kata mereka. Begitu mereka yang lain yang mengatakan, saya lebih banyak. Si fulan lihat dari suku kami, si fulan juga lihat. Akhirnya mereka pun mati dalam keadaan tersesat. Lalu turunlah surat ini, An-Nakum Tagazur sebagian. Ada yang mengatakan juga surat ini turun kepada kalangan Ansar, sahabat Ansar, di mana mereka juga pernah bangga-bangga dari suku Bani Al-Imana dan Bani Sahab. Mereka berbangga-bangga, bangga dengan harta mereka, bangga dengan anak mereka, jamaah mereka, masjid mereka. Akan seperti ini jemaah sekalian. Yang namanya manusia tidak akan pernah bangga. Bangga pada apa ini? Tentu kita pun sama. Misalnya masjid ini saya bangga menjadi jamaah dari Islam. Kenapa? Masya Allah, orang yang rukun-rukun, orangnya kompak, orangnya toleransi misalnya, orangnya ini dan itu, takasur. Oleh karenanya di sini, setelah mereka sahabat bangga dengan anak, bangga dengan harta, turunlah surat ini, Al-Hakumut Takasur. Al-Takasur membuat mereka lalai dari doa kepada Allah. Sampai kapan mereka seperti itu? Baru kita sekarang artikan dari makna surat ini dan cara berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut Takasur. Al-Hakum At-Takasur, asalnya Al-Hakum At-Takasur. Asalnya di sini kum mati al-hakum, tetapi di sini alif mim doma al-hakum. Sama seperti kata hatta zurtum asalnya, kemudian dikasih alif doma hatta zurtumul maqabir. Kenapa? Ibbah mengikuti harkat sebelumnya. Ketika sebelumnya harkat doma, maka berikutnya mengikuti al-hakum ikut hatta zultumu karena wasol. Al-hakum ada dua kata. Pertama kata al-ha, kedua kata kum. Al-ha telah membuat lalai, kum kepada kalian, at-takasuru bermegah-megahan, berbangga-banggahan. Perlu kita ketahui bahwa kata al-ha, hamzah di sini dan lamnya itu bukan tambahan atau hamzah atau lam yang biasa kita dengar dengan hamzah wasol. Hamzah dari kata al-ha itu bukan hamzah wasol, artinya ketika diwasol hilang hamzahnya. Tetapi di sini hamzahnya hamzah qata, hamzah yang tidak boleh dihilangkan meskipun kita wasol. Diajar begini Pak, mulai kita baca Al-Quran, at-takasur diwasol, basbang at-takasur.
Bismillahirrahmanirrahim. Milhaku, bukan begitu. Bukan begitu. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhaaku. Hamzah jangan hilangkan. Karena ini bukan hamzah wasol. Beda kalau hamzah wasol, hilangkan hamzahnya. Seperti alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan bi alhamdulillah, bilhamdulillah. Hamzah wasol. Kalau ini hamzah qata, di alha ada 4 huruf, hamzah, lam, ha, alif. Hamzah ziyadahnya yang masuk ke bagian al dari masing-masing. Lam itu fa'il, ha ain fi'il, dan alifnya lam fi'il. Jadi 4 huruf ini fa'il, ain fi'il, lam fi'il itu tidak boleh dihilangkan. Makanya kalau kita hilangkan hamzah sama dengan hilangkan lam juga nanti. Bilha, hilang lam yang kami anggap sebagai ziyadah tambahan. Paham ya? Insyaallah. Itu namanya ilmu sorof, ilmu tentang pengaturan awal dan kata sorof atau nahwu di akhir. Jadi al-hakum telah membuat lalai kepada kalian dan takasuru bermegah-megahan membuat kalian lalai. Dari apa? Para ulama tafsir berbeda pandangan tentang bermegah-megahan ini. Apakah dari sisi kita bangga kita jadi anak yang soleh atau apa? Disebutkan di sini dalam Al-Qurtubi bahwa maksud bermegah di sini ialah dengan amwal, aulad, tasyagul bil ma'ash wal tijarah. Maksudnya bangga dengan hartanya yang banyak, bangga dengan usahanya yang banyak, gajinya besar, bangga dengan punya anak yang dari semua, ada jadi dokter misalnya, jadi jenderal misalnya, bangga seperti itu. Akan seperti terus. Kita hanya orang tua pasti akan bangga jika anak kita seperti itu. Tetapi jangan sampai kita banggakan mereka di depan umum. Jangan sampai seperti itu. Kita punya anak cantik besar, kita punya anak yang sukses dalam usahanya besar, jangan pernah ceritakan di depan umum. Kenapa? Takut kena penyakit ain. Kita tidak tahu bahwa ain itu mata kan. Ketika orang melihat, orang mendengar bahwa si fulan bicara, anaknya begini, anaknya begitu, hartanya begini begitu, dia lihat ke mata dia, atau dengar dengan telinga dia. Boleh jadi mata itu mata yang minta agar anak menjadi mati misalnya, jadi bangkrut misalnya, atau telinga juga sama. Dan ketika ada orang seperti itu, itulah yang disebut dengan penyakit ain. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mendahului takdir kecuali penyakit ain. Tidak ada. Ini terangkan dalam surah Al-Haqqah al-Islam. Wa iya kanu alladziina kafaru. Dengan apa? Ayyudilluna bi absarihim. Di dalam tafsir ini diterangkan bahwa ketika orang bangga dengan seperti itu, maka orang yang bangganya itu akan berubah nanti. Yang tadinya dia sehat jadi sakit. Sama aja kita punya anak atau punya jabatan, jangan diceritakan ke yang lain. Khawatir ada ain yang tidak ikhlas, ada ain yang tidak ridho. Saya punya kisah nyata. Saya punya teman, dia mengharapkan punya anak laki-laki, lalu Allah kasih laki-laki. Dan subhanallah, anaknya luar biasa, sangat-sangat cakep, ganteng, saya akui. Dan dia posting di mana, di status anak saya. Semua orang memuji dia, sangat-sangat luar biasa kan. Tetapi subhanallah tidak lama anak itu sakit dan meninggal dunia. Kenapa? Boleh jadi itu dalam penyakit ain.
Jadi jangan pernah kita bangga dengan apa yang kita miliki. Kenapa? Boleh jadi ada yang air kepada kita. Dulu sahabat saya pernah ada yang mandi, saya lupa namanya. Ada yang mandi dan dia punya posisi tubuh yang bagus, tubuhnya bagus, bersih, mulus, putih dan kekar. Dia mandi. Nah sahabat yang lain melewati orang itu yang mandi, tanpa sengaja dia melihat ke sahabatnya yang sedang mandi. Begitu dia lihat, kaget, dia takjub, subhanallah. Ternyata badannya bagus, ternyata badannya begitu. Nah akhirnya tidak lama pingsan yang mandi itu. Diobati ini itu tidak mempan, tidak mempan. Sampai dia mengatakan, siapa di antara kalian yang telah membunuh sahabatnya ini? Membunuh ya. Artinya apa? Artinya kita banggakan orang di depan ini. Kita banggakan dia bangga. Subhanallah, takjub itu orang yang ternyata tidak membunuhnya. Dan ternyata kata Nabi, gara-gara ucapan itu dia seperti ini. Bagaimana obatnya? Obatnya adalah berwudu, cuci tanganmu, cuci kakimu, cuci wajahmu, wudu. Kemudian airnya nanti disemburkan kepada orang itu. Itu penyakit air. Nah, makanya jangan pernah kita bangga dengan apa yang kita miliki. Karena kadang-kadang perkara itu bisa lenyap seketika. Kalau kita punya kebaikan, punya nikmat, maka langsung bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika kita dapat musibah, dapat balai, langsung sabar. Kata Allah dalam Al-Quran, "Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Jangan pernah kita putus asa, putus harapan, sedih ketika kita luput dari apa yang kita inginkan. Telat saya datangnya, jadi tidak dapat barang misalnya. Gara-gara sholat, dari ibadah saya kabur misalnya. Jangan pernah seperti itu. La ta'saw 'ala ma fatakum wa Allah. Jangan pernah kalian putus asa, sedih gara-gara luput sesuatu yang kalian inginkan. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum. Jangan kalian gembira, riak, senang luar biasa terhadap apa? Ala ma atakum, terhadap nikmat yang datang kepada kalian. Bisa jadi nikmat itu bisa membunuh kita. Kita tidak tahu nikmat ini apakah yang baik buat kita, apakah buruk. Kadang-kadang nikmat yang menurut kita baik itu buruk buat kita. Balai musibah yang kadang buat kita itu adalah hal yang buruk, tetapi baik menurut Allah Ta'ala. Betul nggak Pak? Satu kisah kita pernah mendengar seorang imam besar namanya Malik bin Anas, muassis atau imam Hudzaifah, namanya Malik bin Anas, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Imam Malik Pak dinikahkan dengan perempuan yang belum pernah dilihat pun sekali, dicadarin, ditutup dia. Malam pertama dia berharap istrinya adalah seorang yang cantik cerita, pokoknya dengan perempuan, ya ingin seperti itu. Begitu malam pertama terjadi, Imam Malik menyuruh orang dibuka cadangan, dia kau dibuka di bawah. Begitu dibuka niqabnya, kaget luar biasa Malik bin Anas. Ternyata istrinya tidak atau bukan orang yang dia harapkan. Begitu wajahnya, tidak kok, tidak ada semangat, tidak cantik. Tetapi dia ingat, tidak semata-mata Allah berikan sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan. Justru itu ada sebuah anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi kan itu, tidak semata-mata Allah takdirkan saya nikah dengan antara orang ini, meskipun saya tidak setuju, tidak suka, tidak cinta, tetapi Allah berkehendak lain. Dari hasil sahabatnya beliau, mohon maaf Pak, bukan Malik tapi Anas bapaknya.
Oh, maaf, Anas bapaknya beliau. Bapaknya Imam Maliki namanya Anas. Nah, beliau nikah dengan perempuan yang tidak dia harapkan. Beliau sadar ini takdir dari Allah Ta'ala. Akhirnya ternyata hasil sabarnya beliau Anas ini, beliau melahirkan seorang Malik bin Anas, imam besar Malik bin Anas. Berkat sabarnya, alhamdulillah. Jadi apapun yang kita, apa yang menimpa kita, apakah nikmat ataupun musibah, jangan dianggap itu sebuah keburukan atau kebaikan. Kembalikan semua kepada Allah Ta'ala. Yang buruk dari Allah, yang baik dari Allah. Kita ingat Pak, Allah mengatakan dalam Al-Quran, asa an taqrabu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci, boleh jadi apa yang kamu benci, Allah jadikan kebaikan di dalamnya. Dan boleh jadi apa yang kita sukai itu buruk di mata Allah. Allah kabul dan kita tidak dikabul. Jadi kalau kita dapat musibah, jangan sampai kita bersedih hati. Ada hikmah di balik itu. Jadi alhaakumut takasur, bermegah-megahan membuat kalian lalai. Sampai kapan seperti itu? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan? Sampai hatta zurtum, sampai kalian ziarah maksudnya itu. Sampai kalian ziarah al-maqabir, ke kuburan. Nah, asli dari zurtum. Zarata, zurta, zurtuma, zurtum. Jadi zurtum ini adalah kiasan dari zarab yazuru ziyaratan. Sampai kapan kita bermegah-megahan? Sampai kita ziarah ke kuburan. Artinya sampai kita mati kemudian dimasukkan ke dalam kubur, baru kita akan takasur lagi, tidak akan pernah berbangga-bangga lagi. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa kata Mutarrib dari bapaknya beliau, dia berkata, ataitu Nabi, saya pernah datang ke Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi sedang membaca surat ini, Al-Haakumut Takatsur. Lalu kata Nabi, yaqulu Adam, anak-anak Adam akan berkata seperti ini, Mali, hartaku, oh hartaku. Kata Nabi, ya Adam, hai anak Adam, halaka min malika illa ma akalta faqaida. Hai anak-anak Adam yang bangga dengan hartanya, tidak ada hartamu melainkan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, dan apa yang kamu sedekahkan atau berikan. Itu hartamu. Wa masih wadzalika fadzahibun wa tarik linnas. Selain itu semuanya untuk manusia, bukan untuk kita. Kita punya rumah, kita punya mobil, punya uang banyak. Kalau kita mati, siapa yang ambil? Di harta, kata Nabi sebetulnya harta itu adalah apa yang kamu pakai. Baju, sarung, pakaian, sorban, itulah hartamu. Kemudian apa yang kamu makan dan minum, itu hartamu. Meskipun kita punya banyak harta, punya banyak beras di rumah, mie berapa dus, bahkan ikan asinnya ada, kemudian apa lagi, sayurnya ada, obatnya ada, semua komplit, itu bukan harta. Yang kau makan itu baru harta yang asli. Kita punya pakaian banyak di rumah, dari banyak orang yang murah, banyak koleksi, tapi itu bukan harta. Itu yang kau pakai, itu harta sendiri.
Kita punya uang banyak, miliaran mungkin, itu bukan harta. Yang kamu sedekahkan ke orang itu baru harta. Makanya kata Nabi dalam Bukhari mengatakan, lau anna li Adam wadiyan min dhahab, seandainya manusia anak Adam punya emas satu lembah, bayangkan. Seandainya seorang manusia punya emas satu lembah, tapi banyaknya emasnya, la habba an yakuna lahu wadiyan, pasti dia akan berharap ingin punya 2 lembah emas. Itulah manusia, tidak akan pernah cukup. Warnanya berapa tidak turun, sementara tidak akan pernah ada yang memenuhi mulutnya kecuali itu tanah sebetulnya, tanah dan tanah, bukan emas. Kita ya Bapak, kalau kita kembali pada tadi, ternyata harta kita itu tidak ada apa-apa. Kita itu orang biasa, semua titipan Allah Ta'ala, dan semua titipan akan kembali ke si penitipnya. Allah titipan kita mobil, rumah, kemudian badan kita ini, dari mulai tangan, mata, semuanya itu dari Allah Ta'ala titipan buat kita. Apakah dijaga dengan baik atau tidak? Dan semua akan ditanya dari kiamat. Atau di sini kata lain di sini, hatta zurtumul maqabir, sampai kapan? Sampai kamu ziarah ke kuburan. Orang yang hatinya selalu bangga, berbegah-begahan harta, jabatan, sebagainya, untuk mengobati itu adalah ziarah kubur. Hatta zurtumul maqabir, ziarah kuburan itu obat buat kita. Obat orang kita duniawi adalah ziarah kuburan. Para ulama mengatakan, yanbaghi liman arada ilaja qalbi wa qiyadahu bisarasil qahri ila ba'd rabbi, penting dan layak bagi siapapun yang ingin mengobati hatinya, hati keras, hati kita duniawi, mengobati hatinya dengan 3 perkara. Obati hati keras kita dengan 3 perkara adalah kata ulama. Yang pertama, iksaru hadimin ladza, iksaru dzikri hadimin ladza. Pertama, berbanyak mengingat mati. Berbanyak mengingat mati itu adalah obat hati kita. Dengan kita ingat mati, maka cinta duniawi akan berkurang. Kalau kita tidak duniawi, kita punya perasaan bagaimana kalau saya mati, maka takut kita. Lagi senang-senang kita nonton, misalnya ada berhubungan hayya 'alas shalah, takut bola nih. Siapa yang menang nih? Tapi kita utamakan takut mati saya. Kalau saya mati dalam keadaan nonton bola, bagaimana misalnya? Kan takut berangkat dari sholat. Ingat mati, itu obat hati yang keras. Yang kedua, muwadzabatu musyahadatil muhtadhirin, sering-sering melihat orang yang sakaratul maut, itu obat yang kedua. Sering-sering menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut, lihat bagaimana tangannya, matanya, mulutnya sakaratul maut. Kita seperti itu obat hati. Dan yang ketiga adalah ziarah ke kuburan muslimin, itu obat hati yang keras. Satu, perbanyak ingat mati. Kedua, sering-sering atau menyaksikan orang sakaratul maut. Ketiga, ziarah kubur. Karena tujuan ziarah kubur adalah mengingatkan kita terhadap alam akhirat, mati. Besar manfaatnya juga sekalian. Ingat mati besar manfaatnya. Sampai kata Nabi dalam hadis Aisyah radhiyallahu itu minimal kita ingat mati sehari semalam 20 kali.
20 kali minimal kita ingat mati. 20 kali kamu tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah masih hidup, ahyana masih hidup. Kemudian juga pas mau makan, hidup mati lagi. Jadi gak banyak makan. Waktu duha malas, bila suka mati, ajin lagi, terus sampai 20 kali minimal. Lebih banyak lebih baik. Mungkin kalau kita menyaksikan orang sakaratul maut jarang terjadi, karena nggak mungkin tiap hari kita lihat orang sakaratul maut. Tapi kalau masalah ingat mati itu bisa kita adakan, kita bayangkan setiap waktu dan itu bersama jalan kubur bisa kita luangkan waktu kita untuk datang kepada orang yang di dunia, terutama keluarga kita, guru kita, dengan menziarahi mereka. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita ingat mati. Lihat jasad kubur di sana. Kita akan seperti itu nanti. Oleh karenanya, karena ini ingat mati ini atau ziarah kubur ini adalah sesuatu yang positif, yang baik. Dulu Nabi mengatakan pernah melarang ziarah. Dulu kata Nabi, "Kuntu nahaytukum an ziyaratul kubur." Dulu atau pada awalnya aku larang kalian untuk ziarah kubur dulu. Karena waktu itu imannya para sahabat belum begitu tebal. Akhirnya dikatakan tidak boleh ziarah. Lalu lain hari kata Nabi, beliau katakan fazurul kubur, fazurul al-kubur, datangi ziarahi kuburan. Karena apa? Karena fa inna tazharu bid dunya wa tudzakkirul akhir. Dengan kita ziarah kubur, kita akan subur dalam hal duniawi dan ingat alam akhirat. Itu berkahnya ziarah kubur. Nah, oleh karenanya di sini kalau kita ziarah, Pak, di sini ada adab-adabnya. Bagaimana adab kita ziarah kubur? Pertama diantaranya, begitu kita masuk ke tempat makabir kuburan, kita ucapkan salam kepada semua ahli kubur. Tidak usah panjang-panjang kalau kita hafal Assalamualaikum, cukup. Mereka akan jawab salam kita, Waalaikumsalam. Atau misalnya kita hafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum lana salam wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum lana salam, kalian kami kubur saya, wa nahnu sabiqun, kami akan berusul ziarah. Jadi awalnya beda, Pak, sudah telah terasa kali kita. Kalian telah mati duluan, saya akan menyusul nanti. Di antara siapa? Orang yang kalau bahasa Sunda berdoa, kalau bahasa kita apa? Berdoa, kalau saya berdoa. Sombong. Di antara orang sombong adalah orang yang ketika lewat kuburan, dia tidak mengucapkan salam Nabi. Ayo, lewat misi. Benci mereka tuh. Apalagi di kuburan main bola atau main raket atau tidak layangan, itu subhanallah, itu terasa mereka nginjek. Jangan itu, Pak, orang yang ketika mengiringi jenazah dikuburkan selesai, itu mereka mendengar bagaimana suara sendal mereka, sendal yang terdengar. Apalagi bola. Mungkin kalau mereka bisa keluar di kuburan, keluar kuburan ajar hidup sopan. Untungnya Allah hijau mereka, tidak boleh. Ini alam lain, alam dia lain, tidak boleh. Seandainya seperti itu, makanya jangan sombong, tidak punya etika sama sekali. Makanya tidak boleh kita di kuburan, tidak boleh menginjak atas kuburan.
di kuburan injak. Gak boleh pikirnya, itu maksud dan boleh maksud itu. Coba bayangkan Pak, kita sedang tidur injak, bagaimana bahasa kita? Jangan pernah injak kuburan, tidur di atas kuburan, menduduki kuburan tidak boleh juga. Apalagi mengunjungi kuburan, astagfirullah. Tidak boleh kuburan juga. Kita jangan mengira mereka mati, mereka hidup, mereka mendengar apa yang kita ucapkan. Kita ucapkan salam, assalamualaikum Umi, misalkan, assalamualaikum Bapak Abi, assalamualaikum akhi, saudaraku. Mereka kan jawab waalaikumsalam. Kalau kita peduli kepada mereka, jadi kita masuk kuburan, bacakan apakah yang kita baca Fatihah sekali, sholawat, doa, itu mereka senang. Ada seorang ibu mengadu seorang syekh. Ini dalam kitab Al-Qurtubi Mukhtasar. Dia mengadu, wahai syekh, saya punya anak disiksa dalam kuburan. Dia menangis. Bagaimana syekh? Kata syekhnya, berarti anakku berdosa. Nangis ibu ini. Lain hari yang lagi ibu ini, anaknya subhanallah senang, nyaman dalam kuburan. Ditanya, wahai anakku, kenapa sekarang kau senang tidak seperti kemarin? Wahai Umi, alhamdulillah, ketika itu ada seseorang orang yang soleh melewati kuburan kami, dia salam ke kami dan membaca sholawat ke kami, pahalanya untuk kami ada di situ. Alhamdulillah. Berkat bagi sholawat untuk mereka yang mati di rumah itu, Allah angkat adanya. Makanya kalau kita kuburan, pakai adab-adabnya. Anggap dia itu hidup. Ini kuburan yang saya lihat. Ini kepalanya, ini kakinya. Biasanya kalau kita berkomunikasi dengan seorang, apakah di sampingnya, atau di sini, atau di sini? Ini kepalanya, ini kakinya. Kita ingin ngobrol. Apakah di sini? Apakah di sini atau di sini? Tilqa awajhi, di sini. Di sini, bukan di sini. Tilqa. Kita kan komunikasi. Assalamualaikum Bapak, di kakinya kita. Assalamualaikum. Kita kakinya begini. Kalau di sini nyampe dong. Atau misalnya dia menghadap kiblat, mana arah kiblat? Ke sana, di situ bisa. Assalamualaikum. Jadi kalau kita ingin mukhatabah dengan yang meninggal, maka baiknya kita buat badan kita menghadap kepada badan dia. Di mana anak kita sebelah sana. Assalamualaikum. Terus kita tidak bisa apa-apa, Pak. Tidak bisa hadiah-hadiahnya sudah. Assalamualaikum doang, duduk nangis situ. Baca apa yang kita bisa. Kulhu, ya baca kulhu. Tidak bisa isol, tidak apa-apa. Kalau kita baca apa di dalam kuburan, langsung sampai ke sana. Beda kalau kita baca doa-doa, Fatihah dan sebagainya, tetapi kita tidak isol. Tidak isolkan kepada yang mati, hanya niat doang. Saya berniat, pahala ini saya berikan kepada sebulan, almarhum misal. Ini hilang ulang. Nah, oleh karenanya Syafi'i pernah berkata, bahwa kita baca Al-Quran atau pahala apapun, itu tidak akan sampai ke yang mati. Dalam artian di sini tidak isol kepada yang mati, beda kalau isol. Dan dalam artian tidak di kuburan. Kalau di kuburan langsung dan pahalanya kembali. Baca, misalnya kita hafalnya Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, pahalanya masuk ke sana. Jangan itu Bang, jangan itu. Ini pohon yang masih basah, seperti kembang-kembang, kembang masih basah, masih wangi. Jika diletakkan di atas kuburan, sepanjang dia masih basah dan bahkan kalau dia ditumbuh, setiap daun itu akan bertasbih kepada Allah Ta'ala dan pahalanya untuk yang meninggal. Jadi sering jarang ya, sering jarang kuburan. Itu tujuannya karena kita tidak mati, kita sabar. Dan
kemudian kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, sawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Di berbuat lagi tsumma kalla, kemudian sekali-kali tiga, sawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Mengetahui apa maksudnya? Kalau kita buka terjemahnya, mengetahui akibat perbuatan kalian. Itu pendapat dari Mujahid. Kalau Ibnu Abbas berkata bahwa makna akan mengetahui azab kubur. Azab kubur. Ada sedikitlah yang ini berkesimpulan bahwa azab kubur itu memang ada. Dasar ini ayatnya. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak kelak kalian akan mengetahui adanya azab kubur. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan kunna nasuku. Pada mulanya kami ragu di azabil qabri, tentang adanya azab kubur. Dulu kata Ali, sahabat dulu ragu apakah ada azab kubur. Nah begitu turun surat ini, kalla sawfa ta'lamun, baru mereka yakin bahwasanya azab kubur memang ada. Lalu bagaimana di surat Yasin Allah mengatakan man ba'asana min al-qalina, ketika mereka panggil dalam kubur, mereka berkata man ba'asana min al-qalina, siapa yang telah membangunkan kami dari al-qalina, siapakah yang telah membangunkan kami di al-qalina setelah kami tidur. Itu dikatakan. Artinya di sini bukan sepintas. Jadi kalau orang mati tidak disiksa tapi tidur, siapa yang telah membangunkan kami setelah kami tidur? Nah ini berlaku pada nafasur yang kedua. Karena tiupan-tiupan sangkakala terjadi yang pertama kematian, kedua kebangkitan. Nah zaman antara ditiup kematian semua makhluk dan dibangkitkan dalam kubur itu ada 40 tahun namanya, jangkanya itu. Jadi kalau sebelum ada tiupan kematian semua makhluk, bina semua makhluk itu disiksa. Setelah ditiup semua akan mati. Tidak ada yang namanya azab kubur karena semua mati. Malaikat yang mencabut nyawa mati, Jibril mati, yang di kuburan bukan akhir mati. Makanya makhluk tidur semuanya 40 tahun. Ini berlaku seperti itu. Mereka berkata siapa yang telah bangun kami setelah kami tidur, itu maksudnya. Bukan karena tidak ada yang kubur. Selamat. Islam kalau minta Islam. Berapa? Sudah masuk Islam. Sudah. Apa kita sholat dulu? Lanjutkan bagaimana? Apa kita sholat dulu? Jeda dulu? Langsung aja. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekiranya kalian mengetahui ilmu yakin. Yakin, keyakinan yang didasari dengan ilmu. Pastilah orang menjadi kalian sungguh benar-benar akan melihat neraka jahim. Jadi seandainya kalian mengetahui dengan ilmu kalian tentang hari kiamat, tentang neraka, tentu kalian akan melihatnya. Jadi kita mengetahui, meyakini sesuatu dengan ilmu. Ada yakin orang dengan ilmu, yakin orang dengan air, dengan mata kepala dia. Ada orang yakin dengan gara-gara hakul yakin, dengan melihat, menyaksikan, membuktikan langsung. Yakin ada tiga Pak. Ada ilmu, ada ain, ada hak. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ada yakin didasari dengan ilmu. Misal saya percaya adanya alam akhirat, ada kubur, kan tidak ada. Kita lihat, tapi yakin dengan ilmu. Saya yakin Allah Maha ada, Maha Satu. Saya. Nah ini apa dasarnya? Ilmu. Yang kedua, ada yakin dasarnya apa? Ain, melihat langsung. Misal ada orang berkata ini baru asli. Kita lihat orangnya, oh ini orangnya nih kurang percaya saya, bohong. Tapi kita lihat langsung
tempatnya, ternyata benar langsung diambil dari usahanya, diperas. Lalu Ainul yakin karena melihat langsung. Yang ketiga, yakin tidak dengan ilmu, tidak dengan dilihat, tapi aku yakin dirasakan langsung. Allah asli. Tiga. Sekarang Pak, sekarang kita dijanjikan Allah ada surga, ada neraka. Kita yakin dengan apa? Ilmu. Kiamat terjadi, kita lihat ada surga, neraka. Itu ain yakin. Setelah itu kita ditempatkan di neraka dan surga, hakul yakin. Dan kemudian di sini berikutnya yang terpenting, kemudian benar-benar kalian akan melihat yakin dengan ainul yakin, dengan mata langsung mata kepala sendiri. Dan kemudian kalian akan ditanya kelak pada hari itu anin tentang nikmat apapun akan ditanya di hari kiamat nanti. Suatu hari ada sebuah riwayat tadi dari Imam Muslim, ada sebuah hadis pernah Rasulullah SAW keluar suatu hari. Ada yang mengatakan malam atau siang keluar. Begitu keluar Nabi, tiba-tiba bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Sama keluar juga di tempat keluar. Ditanya, ma akhrajakuma min buyutikum hadis sa'ah. Apa yang kalian keluar dari rumah kalian, hai Abu Bakar, hai Umar? Kata mereka, al-ju', lapar ya semua. Lapar yang membuat kami keluar dari rumah. Ternyata Nabi sama lapar. Tiga-tiga lapar. Lalu mereka pergi akhirnya, ayo kita datangi sahabat kita Ansor, kita minta makan sama. Akhirnya mereka datang ke rumah Ansor ini. Ingat sebutkan orangnya siapa, datang ke sana dan orangnya tidak ada. Begitu sampai orang tidak ada, datang istrinya. Kata istrinya, marhaban wa ahlan, kata mereka bang istrinya. Kata Nabi, aina fulan, mana suamiku si fulan? Kata istrinya, sedang mengambil air. Tiba-tiba datang orang yang datang. Lalu Nabi pun melihat sahabat yang datang buah air. Lalu dia berkata, kata orang yang datangi, alhamdulillah, ma ahadun al-yawma akramu atyaban minni. Tidak ada seorang pun pada hari ini yang paling mulia ditemui daripada aku, kata dia. Jadi pergi membawa apa? Membawa satu tandan kurma. Dibawa kurma, masih segar-segar, kemudian bawa air minum. Kata dia, silakan dimakan. Setelah dimakan, ambil pisau, pisau kembali ambil, menyambut tamunya Nabi. Setelah dimakan, disiapkan dagingnya, kurmanya, airnya. Apa kata Nabi? Setelah mereka kenyang, Nabi kenyang, kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, la tus'aluna an 'aini hadzal yawm. Kalian akan ditanya kelak dari kiamat tentang nikmat yang baru saja kita nikmati. Nikmat makan kurma, minum air, dan daging. Semua nikmat akan ditanya kelak di hari kiamat. Lalu kata Nabi apa? Kata sahabat, apakah kita akan ditanya tentang ini ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am, kita akan ditanya. Illa salas, kecuali ada 3 nikmat yang tidak akan ditanya. 3 nikmat yang tidak akan ditanya. Yang pertama apa? Yang pertama, kasratul yasuddu biha ju'atahu. Yang pertama, suapan makanan yang sekiranya mencukupi, membantu
badan kita untuk bisa bangkit berdiri. Artinya makanan yang bisa menyambung nyawa. Kita mau mati, kalau tidak makan mati. Nah, kira-kira makanan yang kita makan seberapa besar jumlahnya? Sekiranya kalau setengah piring cukup untuk membuat kita lanjut nyawa kita, maka segitulah ukurannya yang tidak akan ditanya. Lebih dari itu akan ditanya. Makanya kalau makan jangan belum kenyang. Bagi 3 Pak ya. 1 bagian buat makanan, 1 bagian buat minuman, 1 bagian kosongkan gitu. Ini mas setengahnya buat makan, setengah kilo nggak tidak ada, biarkan hilang. Bagi 3 buat makanan, minuman, misalnya buat napas kita dengan kos-kosan gerak. Jadi kata Nabi ini pertama, jadi makanan yang sekiranya bisa membuat kita menyambung nyawa kita, itu yang jangan ditanya. Yang kedua, saubun yasturu Allah tahu. Kedua, pakaian yang hanya bisa menutupi aurat kita, itu yang tidak akan ditanya. Baju yang sekiranya bisa menutupi aurat kita, itu lebih dari itu akan ditanya. Laki-laki di mana auratnya? Dari jempol sampai besar. Nah, yang menutupi itu yang ditanya. Lebih dari itu ditanya. Sorban, pakaian, kacamata, apa lagi? Itu ditanya nanti. Masker, tanya dong. Masker ditanya juga. Dan yang ketiga adalah juhrin ya'wi bihi ila hari ila haqqi. Ketiga adalah kamar, ruangan sekiranya bisa kita berlindung di atas, di bawahnya dari teriknya matahari, dari hujan, itu saja. Lebihnya ditanya. Ada dapur, ada ruang belajar, ada ruang istirahat, ruang tamu, ruang banyak banget itu ditanya nanti. Yang ini ditanya adalah sebatas ruangan yang bisa melindungi kita dari panas matahari, hujan, itu saja. Lebihnya ditanya nanti dari ruangan. Piring, kita kan makan Pak. Kita misalnya istri anak 2, 4 piring cukup. 5, 6, 7 tanya lebih. Sendok berapa? 4 mestinya. Ini ada 6, 7, tanya lagi. Bantal 4 cukup. Lebih dari itu tanya lagi. Masker cukup 1, ini sudah 1 buah. Tanya lagi. Bagaimana tanyanya? Nanti ditanya lebihnya, dari mana kamu dapat ilmu? Dari usaha apa? Kerja di kantornya. Kantornya apa? Jam berapa kamu kerja? Jam 5 sampai 10. Jam 7 saja, jam 5. Di situ kamu pernah bolos tidur 1 jam, tapi kamu makan jam 1 jam kamu lalai di situ. Kenapa kamu lalai? Tuh, saya nggak pernah. Jam 8 sampai jam 5 tidak pernah juga itu. Semuanya juga istirahat. Kemudian kamu naik apa? Naik motor. Motor siapa? Pokoknya nggak selesai poin 1 tadi. 1 macam ditanya. Ganti rutin. Kemudian lainnya. Makanya yang paling terakhir di surga adalah orang yang banyak hartanya, banyak maskernya, banyak bantalnya, banyak. Yakin akan ditanyakan hari kiamat tentang semua nikmat-nikmat yang kita alami, nikmat apapun, nikmat sehat, hanya. Dan makanya kalau kita ingin kamu tanya, kata Nabi misalnya apa? Pesan Nabi, man qala fi nisbihi, barang siapa yang mengucapkan ini di pagi hari, aku ketika sore hari, maka kata Nabi, faqad adda syukra dzalikal yaum atau dzalikal lail, maka sama dengan telah bersyukur nikmat sehari semalam. Apa doanya? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw min hadin min khalqika fa minka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ini doanya banyak sekali pagi hari. Jadi kita sehari itu ada nikmat-nikmat yang banyak, udah tercukupi waktu ini.
baca lagi, bukan mas Allahumma ma'aksa di ni'matin sampai selesai. Maka insyaallah nikmat semua nikmat akan terwakili dengan doa ini. Sama-sama sekali kita baca Allahumma ma'asbaha di min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu wa lakal syukru. Artinya apa? Ya Allah, nikmat apapun di pagi hari ini aku datang dari siapapun nikmat itu murni semua darimu. Puji syukur hanya untukmu. Itu artinya hanya pantas. Jadi kalau saya mau dicatat, barangkali kita sambil berdoa. Allah Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.